Hai, perkenalkan saya Wahyu Anugrah. Di sini saya mewawancarai Mbak Hana untuk menganalisis usaha toko kelontong yang sedang ia jalani. Selamat menonton. Oke, jadi gini Mbak, tujuan saya di sini tuh mau menanyakan tentang toko kelontong yang sedang Mbak jalani. Nah, di sini saya punya tugas wirausaha tentang analisis, namanya analisis SWOT. Nah, di sini saya memilih toko Mbak yang sedang Mbak jalani untuk saya analisis. Mungkin sebelumnya bisa Mbaknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, oke. Jadi nama saya Siti Hana. Di sini saya sebagai wirausahawan dari toko kelontong yang sedang saya jalani bekerja sama dengan ayah saya. Ini kan ya, ini kan kalau saya lihat dari sekitaran toko Mbak ini kan banyak yang ini ya, apa? Banyak juga yang jual-jualannya kayak gitu ya. Nah, terus yang membedakan ini dari toko Mbak sendiri itu dengan toko-toko yang lain itu apa? Untuk membedakan sendiri sebenarnya kalau dari yang bahan yang dijual banyak ya sama gitu. Cuman mungkin lebih variatif aja gitu. Misalnya susu SGM ada ukuran segini segini gitu. Jadi ketika orang nggak bisa beli dengan harga segini, dia bisa cari yang ukuran yang lebih kecil gitu. Terus selain itu juga di toko saya itu sudah menyediakan untuk kebutuhan transfer uang gitu. Jadi jadi agen dari bank-bank gitu buat sekalian ngirim uang sama narik uang gitu. Oh, jadi itu untuk apa, toko-toko yang sekitar itu nggak ada yang kayak gitu ya? Setahu saya nggak ada. Oh iya. Kalau untuk masalah harga barangnya gimana Mbak? Apakah sama dengan toko yang lain gitu? Apa mungkin toko Mbak lebih mahal? Apa mungkin lebih murah gitu? Ya. Kalau untuk harga sendiri variasi sih, cuman memang sesuai harga pasaran lah gitu. Cuman karena toko saya udah lama gitu, jadi udah bisa dibilang udah ngambil grosiran juga dari toko yang lebih gede. Jadi dapat harga yang lebih murah, alhasil bisa dijual dengan harga di bawah harga-harga toko pesaing gitu. Sekarang kan saya lihatnya tuh udah rame ya. Nah itu cara promosinya gimana? Maksudnya kok bisa dari kecil gitu terus berkembang jadi besar kayak sekarang gitu? Sebenarnya kalau untuk promosi sendiri nggak ada usaha yang begitu expert gitu ya yang dilakukan. Aduh, expert. Eh, Lebih ke karena konsisten aja udah lama, terus barang yang dijual yang dibutuhkan masyarakat bisa disediakan gitu. Jadi ketika di toko lain dia nggak dapet, di toko ini kami berusaha untuk memenuhi gitu. Jadi udah variatif dan ngerasa oh ini harus digedein tokonya. Jadi alhasil udah jadi bangunan yang lumayan gede dan lebih ke apa ya, lingkungan sih, tetangga karena udah kenal lama, udah tahu juga emang ini lingkungannya, dan tetangga punya tetangga juga ya, jadi emang saling belanjanya ke sini gitu. Oh berarti bisa dibilang toko Mbak itu udah apa ya? Udah lebih lama daripada toko-toko yang pesaingnya gitu ya? Jadi udah kayak terkenal gitu. Mau beli ini di sini aja lah gitu. Dan isinya juga lebih variasi daripada toko-toko yang lain. Eh, jadi selain dikenal sama masyarakat sekitar itu, apa di toko Mbak itu ada kayak suatu barang atau produk yang bisa membuat toko itu lebih ramai Mbak? Sebenarnya kalau untuk produk atau yang buat lebih rame itu seperti yang sudah saya singgung di awal tadi gitu. Toko saya menyediakan atau jadi agen lah, agen untuk bank, untuk transfer. Terus baru-baru ini juga semenjak COVID jadi kerjasama juga sama pemerintah untuk menyalurkan bantuan BLT, bantuan langsung tunai yang lewat kartu yang digesek, terus pencairannya di warung saya gitu. Jadi dicairkannya dalam bentuk barang-barang sembako gitu. Dan yang membuat ramainya itu ya itu tadi, karena beberapa toko yang lain belum menyediakan jasa untuk menarik dan mentransfer uang gitu. Dan dari saya sendiri juga memberikan diskon, bukan diskon ya, semacam penawaran gitu. Misalnya ketika dia udah 5 kali transfer atau menarik uang di sini, pokoknya bertransaksi di toko ini, dia akan untuk transaksi berikutnya dia akan mendapatkan free gitu, gratis. Jadi itu yang membuat kayak orang tuh ya udahlah, karena udah beberapa kali juga di sini, nextnya di sini aja gitu, nggak usah di yang lain. Dan dengar-dengar juga di yang lain itu lebih mahal gitu. Ini kira-kira udah lumayan banyak gitu karyawannya apa gimana? Soalnya kalau saya lihat dari ini ya, karyawannya tuh kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi gimana? Sebenarnya kan kalau ini bekerja sama dengan ayah saya gitu, jadi emang berdua aja. Nah, kemarin-kemarin itu sempat memang kita memiliki satu orang karyawan yang memang dia ini dibilang muda juga enggak gitu. Jadi
eh, ketika jam kerjanya udah over mungkin punya kesibukan lain juga, jadi dia memutuskan untuk nggak kerja lagi karena udah lumayan tua juga gitu. Selama ini dia yang bantuin sih, kayak bantuin beresin, terus kayak misalnya ada yang harus dikemas nih, dipaket-paketin, nah dia yang paket-paketin gitu. Cuman kalau untuk dari segi kasirnya itu tetap dipegangin sama kita gitu. Jadi gini Mbak, tadi kan katanya tuh karyawannya tuh udah tua gitu. Nah, sebelumnya tuh udah ada kayak peraturan gitu nggak? Maksudnya mungkin karyawannya harus jam segini, nggak boleh telat apa gimana gitu? Kalau untuk aturan karyawan sendiri sebenarnya kita nggak punya standar atau ketentuan tertentu gitu. Cuman memang di jam kerja itu kita menawarkan mau siang apa malam gitu. Kalau misalnya mau siang dia kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau misalnya mau kerjanya malam dari jam 7 sampai jam 12 malam gitu. Kira-kira apa perubahan yang pengen dilakukan gitu? Maksudnya entah mungkin dari segi produk yang dijual, apa mungkin dari apa ya, segi peraturannya gitu. Mungkin apa dari Mbak sendiri? Kalau udah berkembang ya inovasi lah ya gitu istilahnya. Mungkin kalau untuk produk sendiri yang pasti lebih variatif lagi gitu, dan tata letaknya juga ingin lebih diperbaiki lagi, jadi per kategori gitu biar mempermudah pelanggan yang berbelanja. Dan ya disediakan petunjuk-petunjuk gitu, terus kalau bisa harganya juga lebih dicantumkan ya, karena mungkin aja masyarakat kan salah satu yang jadi penilaian untuk membeli itu harga gitu ya. Jadi ketika udah tersedia informasi, masyarakat jadi lebih yakin gitu. Terus kalau untuk di peraturan apa nih, karyawan mungkin ya. Karyawan, ya. Inginnya sih ada kasir yang yang muda, terus ramah gitu. Jadi bisa, kan ini basisnya tetangga dan masyarakat yang memang udah dikenal. Jadi kita berusaha menjaga agar yang udah sering ini tuh nggak lari ke tempat lain gitu, nggak lari ke toko lain atau toko pesaing. Jadi bisa lebih ramah dan interaktif. Terima kasih ya untuk hari ini karena udah udah direpotin sama aku gitu. Ya Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama.